Baik, sebelum saya buka, apakah pasangan calon dari 01 sudah hadir? Dari paslon 1 hadir. Kemudian dari paslon 02, apakah sudah hadir? Paslon 02 hadir. Baik, sebelumnya diingatkan kembali kepada seluruh audiens atau hadirin yang sudah datang di Zoom dengan agenda orasi online kali ini, tolong diubah format namanya sesuai dengan kelas underscore nama, komponen underscore nama, ataupun capres dan cawapres underscore nama, serta tim ses underscore nama, dan untuk panitia BP underscore nama. Terima kasih. Baik, sesuai dengan waktu yang sudah diagendakan, agenda kita kali ini saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, nikmat kesehatannya sehingga kita masih berkumpul dalam agenda orasi online kita kali ini, Capres dan Cawapres tahun 2021-2022, walaupun dalam keadaan dalam jaringan atau daring. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nuria Suryatar. Saya akan memandu jalannya orasi kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan buka acara kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada panitia untuk menyetel lagu Indonesia Raya, dan kepada seluruh audiens dimohon untuk kondusif dan tetap menghayati dari lagu Indonesia Raya tersebut. Indonesia
Baik, selanjutnya adalah untuk menggerakkan semua pergerakan mahasiswa semangatnya, marilah kita mendengarkan lagu Totalitas Perjuangan dari mahasiswa. Kepada panitia dipersilahkan. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mekanisme dari orasi kita kali ini. Mungkin kepada bertugas silakan di share screen terlebih dahulu. Kepada panitia, mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu mekanismenya. Baik, mekanisme orasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
mekanisme orasi kita kali ini untuk capres dan cawapres. Itu adalah rencana strategis Politeknik AK Bogor dalam 1 tahun ke depan. Tema maksimal dibawakan selama 7 menit. Yang kedua, paslon membawakan orasi secara bergantian. Contoh tema pertama dibawakan oleh capres lalu pasangan calon. Mungkin dari panitia bisa ke bawah. Baik, dilanjut. Yang memulai orasi tema kedua lebih dulu adalah paslon 02 atau switch. MC dari BP Pilpresma akan memandu jalannya orasi. Perwakilan paslon bisa memulai orasi setelah dipersilahkan oleh MC. Yang keenam, panitia menampilkan timeline di Zoom. Maka akan ada sesi tanya jawab dengan audiens selama 30 menit dengan mekanisme pertanyaan ditampung oleh masing-masing paslon. Dan jika audiens ada yang ingin bertanya, bisa dengan format tanya 01. Kemudian apabila audiens ingin bertanya kepada 0 skor nama. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Di saya putus-putus. Tes, apakah suara saya terdengar? Masih putus-putus tidak? Maaf Ki, di gua masih putus-putus. Kan ya? Saya bacakan langsung saja ke orasi. Lancar kan? Tes. Kepada paslon 01 atau paslon 02. Masuk ya? Terdengar Altar. Oke, baik, sip. Mungkin share screen-nya bisa di skip dulu kepada panitia. Oke, baik. Baik, langsung saja untuk mengkondisikan waktu, kita langsung sambut saja untuk paslon pertama yang menyampaikan orasi pertama dengan tema pertama. Untuk itu mungkin semuanya bisa menyalakan on mic terlebih dahulu, semuanya kepada seluruh audiens untuk on mic terlebih dahulu. Baik. Untuk menyambut orasi dari pasangan 01, mari kita sambut dengan teriakan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kepada paslon 01, silakan dimulai. Waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada saudara MC. Sebelumnya, sambut salam saya
Salam sayang, salam juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kawan-kawan semua, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 telah menyerang dunia. Terkhusus negeri kita tercinta, tanah air Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara harus menetapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Dan di Indonesia sendiri, kawan-kawan, pemerintah memberlakukan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Oleh sebab itu, kawan-kawan sekalian, beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk meliburkan mahasiswanya dan menetapkan metode belajar dengan sistem daring. Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020. Dan metode belajar ini pun telah diatur oleh Kemendikbud RI terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Namun kawan-kawan sekalian, teruntuk kami mahasiswa Politeknik AKA, pembelajaran daring tersebut dirasa kurang efektif untuk dilakukan, kawan-kawan. Karena kenapa? Karena kampus kita bergerak di bidang vokasi yang seharusnya praktik di lab hampir setiap hari. Tapi semenjak sistem daring ini dilakukan, banyak materi praktik yang belum kami kuasai, kawan-kawan. Lalu, bagaimana kualitas mahasiswa Politeknik akan nantinya jika kondisi masih seperti ini, kawan-kawan? Banyak dari kami yang belum menguasai alat-alat instrumen dan lain sebagainya. Bahkan dari mahasiswa tingkat 1 pun, sebagian besar masih belum pernah memakai alat yang berbau kimia. Mengapa saya menanyakan hal itu? Karena mahasiswa Politeknik AKA terkenal dengan skillnya yang tinggi saat masuk di dunia industri. Jadi sebagai generasi, kita sebisa mungkin harus bisa mempertahankan hal itu, kawan-kawan. Tentunya hal tersebut penting untuk masa depan kita dan untuk menjaga nama baik kampus kita tercinta di Teknik AKA. Namun kawan-kawan, ada kejanggalan dari lubuk hati kami yang paling dalam terkait pembelajaran daring ini, yakni terkait UKT yang kami bayarkan secara penuh. Kemana perginya uang kami? Apakah dibelikan alat dan bahan kimia? Namun, apakah sebanyak uang yang dibayarkan oleh hampir 1.000 lebih mahasiswa? Kami rasa itu patut untuk dipertanyakan, kawan-kawan. Karena selama pembelajaran daring ini, kami tak pernah sekalipun memakai, bahkan menyentuh alat tersebut, kawan-kawan. Kami hanya duduk manis di rumah, menatap layar, menonton bapak atau ibu dosen praktik melakukan praktikum dengan penuh harapan kami bisa menguasai apa yang bapak ibu praktikan. Lalu kawan-kawan, mengenai sistem PKL di kampus kita tercinta, dengan diberlakukannya dual sistem sekitar 2 tahun lalu di beberapa prodi, membuat mahasiswa menjadi semakin resah, kawan-kawan sekalian. Lagi dan lagi meresahkan UKT yang dibayarkan. Padahal selama di industri, mereka tidak pernah menggunakan fasilitas kampus apapun, kawan-kawan. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang telah magang, namun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka ditempatkan tidak sesuai dengan bidang yang dimilikinya, kawan-kawan. Dengan demikian, di mana letak implementasi ilmu yang telah didapatkan? Kemudian kawan-kawan, terkait dinamika organisasi yang menghinggapi kawan-kawan dual system. Waktu yang teramat singkat di kampus, sedikit membatasi kawan-kawan untuk mengembangkan serta menggali potensi diri lebih dalam lagi. Karena kawan-kawan, mengembangkan potensi diri itu penting untuk dilakukan, agar menjadikan pendewasaan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Tentunya dengan problematik yang akan lebih menantang. Lalu bagaimana jika pengembangan diri saja dibatasi oleh sebuah sistem? Maka dari itu kami harap bisa berkuliah secara normal lagi
melakukan praktikum ini itu tanpa dibatasi ruang dan waktu, bertemu kembali dengan teman-teman serta para pendidik yang sudah kami rindu. Dan transparansi UKT kami rasa itu sangat perlu, agar tidak samar-samar karena perginya uang yang kami bayar. Lalu terkait PKL kawan-kawan sekalian, semoga ada kebijakan yang baik lagi yang tidak membuat kedua belah pihak merugi. Kemudian terkait sistem mengenai dinamika organisasi, mari kita berdiskusi untuk menyelesaikan hal ini agar kedepannya lebih baik lagi. Terakhir saya akan membawakan sebuah puisi, tolong didengarkan baik-baik kawan-kawan semua. Berawal dari corona, semenjak itu mahana. Tak tahu apa mereka yang kerjakan, tak mengerti materi yang dijelaskan. Namun bertubi-tubi tugas diberikan. Terkadang itu sangat menyusahkan, apalagi mahasiswa yang ada di pedesaan, yang harus berjibaku dengan jaringan. Kami di sini sebagai mahasiswa yang bisa mengkritik kapan saja, bukan hal yang memalukan, bukan pula untuk menjatuhkan. Akan tetapi ada hati yang gundah ketika kebijakan itu diterapkan. Buatlah kebijakan, mahasiswa harus dilibatkan. Jangan sampai ada perpecahan, jadikan suara mahasiswa bahan pertimbangan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. 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 Hidup perempuan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Cawapresma dari 01 yang telah menyampaikan orasinya. Terlebih, mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, baik. Selanjutnya adalah penyampaian orasi yang akan disampaikan oleh pasangan calon 02. Untuk itu, menyambut dari pasangan 02, mari kita teriakan dengan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kepada paslon 02 dipersilakan. Waktu Anda akan dimulai pada saat Anda berbicara. Waktu Anda akan pada saat Anda berbicara. Tes sebelumnya, ini suara saya yang patah-patah atau jaringannya? Jaringan MCA. Suara Agusti lancar. Jaringan saya lancar. Jaringan MCA. Bagus kok, A. Agusti lancar. Jaringannya putus-putus ya, sebentar ya. Ganti ini dulu, internet. Tes, masih putus-putus nggak teman-teman? Tidak, lancar. Gimana? Lancar Agusti. Tes, masih putus-putus teman.
Gusti. Oke, gimana teman-teman? Masih putus-putus nggak? Ganti internet nih, maaf. Sudah lancar, Kak? Ada yang bisa jawab? Gimana? Suara putus atau enggak? Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di aman. Wasiatan walafiyah minallahi lana walakum. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdiri bersama-sama dua kata sebagai profil kita semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terdengar suara. Terdengar, Agusti. Oke. Tiga kata landasan pergerakan mahasiswa. Hidup. Pergerakan mahasiswa. Sejarah pergerakan mahasiswa telah lama. Sebelum kemerdekaan. Ya, Budi Utomo adalah sebuah gagasan, sebuah wadah perjuangan yang pertama yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh mahasiswa dan lembaga pendidikan pada saat tepatnya pada tanggal 28 Oktober teman-teman, Agustinya lagi terkendala jaringannya, pakai device aja gimana? Pak Ari berarti ya. Halo, tes. Masuk. Tes. Masuk. Baik. Mungkin karena Agustinya terkendala jaringan. Ini aja kasih informasi. Sebentar teman-teman dicek dulu. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya. Ada informasi bahwa adanya down server di Zoom. Jadi untuk yang tidak orasi dimohon untuk nanti off mic ya. Terus untuk device yang benar-benar gangguan sinyal, jangan sampai ada kendala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, baik, saya ambil alih ya. Untuk Agusti, apakah sudah bisa? Sebentar ya. Udah ganti 3 kali provider. Coba nanti ganti lagi nih sekali lagi. Tapi ini suara masuk Pak? Ya udah lancar kok Agusti. Oh, masuk. Udah lancar kok Agusti. Aman ya? Aman. Diulang ya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi kita teriakkan bersama dua kata sebagai profil kita semua. Hidup mahasiswa. Tiga kata sebagai landasan pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa telah lama digagas. Pergerakan mahasiswa pertama pada tahun 1908. Ya, Budi Utomo adalah wadah perjuangan pada saat itu, yang didirikan oleh mahasiswa Lembaga Pendidikan Stovia. Kita lanjut pada tahun 1928 dengan ide dan gagasan dari mahasiswa menciptakan sebuah sumpah yang melekat pada pemuda-pemudi Indonesia serta mahasiswa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke momen paling bersejarah, momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang bersejarah pemuda untuk menyegerakannya proklamasi. Kita lanjut pada tahun 1998, selain proklamasi yang sangat bersejarah itu, dan ikutnya andil pergerakan mahasiswa, pada tahun 1998 atau menyampaikan aspirasi atau keresahan yang terjadi pada masyarakat. Karenanya pemimpin saat itu sangat zalim atas praktik KKN yang bukan hanya meresahkan pergerakan mahasiswa, tidak hanya sampai saat itu saja. Sampai saat ini terkait RUU KUHP, Omnibus Law, dan lain sebagainya. Pergerakan mahasiswa bukan hanya sebagai penyambung lidah masyarakat, namun penyambung lidah dari mahasiswa untuk mahasiswa itu sendiri. Oke, mari kita kritisi, mari kita amati bukan hanya sekedar yang ada di luar Politeknik AK. Mari kita kritisi dan amati apa sih yang terjadi di Politeknik AK kita yang tercinta ini. Seperti yang kita ketahui, dampak COVID-19 ini bukan hanya sekedar hal yang biasa, bukan sekedar hanya mitos yang tadinya dianggap sebagai mitos, namun sekarang sudah terasa dampaknya. Wabah COVID menyerang berbagai sektor kehidupan, di bidang finansial, pendidikan, bahkan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, dampak COVID di sektor pendidikan cukup terasa untuk instansi seperti Politeknik AK, praktek atau diploma. Pertama, disebabkan oleh COVID-19 ini, kita semua mengalami dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang kita semua ketahui, kita hanya menggunakan kuota tanpa adanya fasilitas kampus yang kami gunakan, yang kita gunakan semua. Kita terlepas dari semua fasilitas kampus seperti AC, Wi-Fi, dan sebagainya. Namun pertanyaannya, mengapa kita semua membayar UKT atau uang kuliah tunggal dengan nominal yang sama, seperti halnya kita memakai bahan kimia, padahal sampai saat ini kita semua tidak memakai. Hal yang pertanyaan, kenapa UKT-nya tetap sama? COVID menyerang sektor finansial, seperti yang kita ketahui, finansial masyarakat ataupun mahasiswa. Seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, COVID merupakan bencana nasional. Kita tarik ke sistem UKT yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan untuk Politeknik AK. Pada pasal 14 ayat 2 berbunyi bahwasannya mahasiswa dapat potongan 50% dari tarif uang kuliah tunggal dengan syarat opsi E, mahasiswa yang berdampak kemiskinan, mahasiswa yang terdampak bencana. Tapi apa teman-teman yang terjadi di Politeknik AK? Implementasinya tidak ada dari akademik. Semoga Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu mendengarkan apa yang kita semua resahkan dan kita butuhkan. Kenapa hanya yang diimplementasikan kebijakannya hanya 15%? Kenapa menurunkan kebijakan solusi dengan cara penangguhan?
Padahal kita hanya menuntut apa yang tertera di peraturan. Subsidi uang, kuota yang kurang efisien teknisnya. Bahkan kita sendiri tidak tahu berapa nominalnya untuk setiap kepala, berapa nominal kuota yang dipakai setiap mahasiswa untuk 1 semester. Bahkan teman-teman juga pasti punya teman yang belum merasakan haknya, hak kuota yang seharusnya menjadi hak mereka. Terkait isu yang terdekat, pada tingkat 3, yang mengikuti seminar pada gelombang 2 harus membayar uang UKT lagi. Bagaimana jika mereka terhambat karena telatnya PKL? Ini kita salah siapa? Kita telah berupaya, tapi apa? Kurang persiapan akademik dalam merespon PJJ ini. Teruntuk ibu bapak semua yang mendengarkan, kami tahu, kami paham, kita semua sebenarnya satu visi kebaikan. Mungkin misi atau caranya saja yang berbeda-beda. Perbedaan misi atau cara bentuk rasa kasih sayang dan cinta kita terhadap Politeknik AK. Namun, apa salahnya sih Bapak Ibu mengajak kita semua dalam perembukannya? Izinkan kami untuk menginisiasi sebuah kebijakan yang dampaknya bagi kita semua. Teruntuk teman-teman semua, ketika kita mendapatkan label mahasiswa Politeknik AK Bogor, kita adalah menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Mengapa? Setiap instansi pendidikan negara mendapatkan subsidi dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tidak ada alasan bagi kita semua sebagai mahasiswa untuk tidak ikut andil dalam menjaga pergerakan mahasiswa di Indonesia. Atas nama bangsa, atas nama rakyat Indonesia, atas nama hati, terakhir, saya mengajak teman-teman Tes. Kepada paslon 01 diberhentikan. Maaf, paslon 02 dicukupkan untuk berbicara. Karena waktu sudah habis. Baik, sebelumnya untuk memberikan apresiasi, mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu kepada Cawapres Agusti dari 02. Oke, baik. Mengingat situasi jaringan yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikondisikan, kepada audiens dimohon untuk off cam terlebih dahulu, terkecuali untuk pasangan calon mungkin bisa dikondisikan untuk on cam seperti itu. Baik, langsung saja ke agenda yang selanjutnya atau tema selanjutnya, itu adalah rencana strategis Politeknik AK Bogor dalam 1 tahun ke depan. Dan yang akan menyampaikan orasi pertama itu adalah dari pasangan calon 02. Tes. Ya, kepada pasangan calon 02 dipersilakan, dan kepada semuanya untuk menyambut paslon 02 atau calon presiden mahasiswa 02, mari kita sambut dengan teriakan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mahasiswa. Kepada pasangan calon 02, waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Aris. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Syakwala sampai Cendrawasih, kita dipersatukan dengan satu ikatan, yaitu IMAKA, Ikatan Mahasiswa Politeknik AK. Dari IMAKA terwujudlah kelompok-kelompok anak muda yang hari-harinya mereka gunakan untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan. Yang hari-harinya mereka gunakan untuk bergerak, berjejaring, berpikir, serta bertindak untuk menjaga IMAKA serta negeri ini. Pertanyaannya, lalu mau dibawa kemana IMAKA 1 tahun ke depan? Dengan segala permasalahan,
dengan segala ujian, dengan segala kekurangan? Jawabannya, satu kalimat yang sering kami, Aris dan Gusti, ucapkan dan menjadi jargon kebanggaan, yaitu bersama, beradaptasi, serta memperbaiki. Beberapa anak bangsa mulai menyerah, atau bahkan ada yang sudah menyerah dengan keadaan. Namun itu tidak dengan saya, tidak dengan Gusti, tidak dengan kalian, dan tidak dengan IMAKA, karena kita IMAKA adalah orang-orang yang percaya bahwa harapan itu masih ada. Memang, harapan bukanlah satu-satunya syarat untuk sebuah perubahan. Harapan itu tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri, tanpa keberanian perjuangan untuk mewujudkannya. Maka dari itu, teman-teman, izinkan kami, Aris Gusti, mengajak teman-teman untuk menjadi insan-insan perjuangan harapan itu. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mengucapkan kalimat ini dalam hati teman-teman. Niatkan kalimat ini yang nantinya akan menjadi jalan perjuangan kita. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan IMAKA, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang memperjuangkan IMAKA, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan IMAKA, maka pastikan itu aku orangnya. Tolong tanamkan itu dalam hati teman-teman. Teman-teman, jika sikap berani yang kita tanam, niscaya kita akan tumbuh menjadi manusia yang berkembang tanpa rasa takut. Jika sikap empati yang kita sematkan, maka kita akan tumbuh menjadi manusia yang peka dan juga mudah tersentuh oleh penindasan, kebohongan, serta ketidakadilan. Ketika semangat teman-teman dipertanyakan, seharusnya teman-teman bisa menjawab dengan lantang. Bahwasannya api semangat teman-teman masih bersemayam di dalam diri teman-teman. Bara itu masih tersematkan dalam diri teman-teman. Dan matahari akan selalu terbit dari hati teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berjanji bahwasannya semangat teman-teman harus tetap dikibarkan. Senandung harapan tetap harus dilantunkan dengan sumpah mahasiswa. Mari teman-teman, ucapkan kalimat ini dalam hati teman-teman, renungkan, dan implementasikan nantinya. Sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Tanah air satu, air tanpa penindasan. Air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa satu, Bangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan Kami, keadilan. mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. bahasa satu, Bahasa tanpa kebohongan. Mari teman-teman semuanya bisa on mic. Kita teriakan semangat kita kembali. Kepalkan tangan kita. 2 kata yang menjadi identitas kita, yang menjadi semangat perjuangan kita. Hidup mahasiswa. hidup mahasiswa. 3 kata yang menjadi salah satu alasan untuk kita bergerak. Hidup rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. 2 kata yang ada di hati saya dan saya berharap ada juga di hati teman-teman. Hidup IMAKA. Hidup IMAKA. Oke teman-teman, terakhir, karena yang sepenuh hati akan sampai ke hati yang lain. Unzur makola wala tangzur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Cawapres dari 02 untuk mengapresiasinya. Marilah kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah pasangan calon dari 01 untuk menyampaikan orasinya. Dan untuk menyambut Cawapres dari 01, mari kita sambut dengan teriakan hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, kepada paslon 01, waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Maaf sebelumnya, ini suara saya masuk secara jelas gak ke teman-teman? Masuk Arama. Masuk Arama. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambut salam saya, salam perjuangan, salam penuh perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa min sayyiati a'malina. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan orasi saya, di sini saya ingin mengetes nih semangat dari teman-teman semua. Bila saya teriak dengan hidup mahasiswa, teman-teman bisa menjawab dengan teriakan yang sama, begitupun seterusnya dengan aba-aba yang akan saya sampaikan. Oke. Baik, untuk yang belum on mic bisa di on mic terlebih dahulu ya. Karena kita di sini sebagai mahasiswa semuanya, sambut salam saya, salam satu perjuangan mahasiswa, salam atas esensi kebermanfaatan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan menjadikan yang kita perjuangkan, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi untuk kaum perempuan, hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kita selaku pemuda, kita selaku mahasiswa, tentunya mempunyai visi dan mempunyai visi untuk masa depan kampus kita tercinta, masa depan kampus Politeknik AKA Bogor. Oleh karena itu, untuk seorang mahasiswa, untuk seorang pemuda, untuk seorang penerus generasi, bahwasanya kita tahu betul bahwasanya dahulu kala ataupun ketika kemerdekaan Indonesia, pemuda mendesak Bung Karno untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kawan-kawan semua, kita selaku mahasiswa, kita selaku pemuda, harus mempunyai jiwa pendobrak untuk bangsa kita, bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Maka dari itu teman-teman IMAKA semuanya, kawan-kawan IMAKA semuanya, kita mempunyai 3 hal yang harus kita tanami untuk diri seorang pemuda. Yang pertama kecerdasan, yang kedua keikhlasan, dan yang ketiga integritas. Karena sesungguhnya peradaban tercipta manakala dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas dan dilaksanakan serta dimenangkan oleh orang-orang yang berintegritas. Maka dari itu kawan-kawan semua, 3 hal yang harus kita tanamkan betul bahwasanya ada dalam diri kita semua selaku pemuda, selaku bangsa, selaku mahasiswa Politeknik AKA Bogor. Yang pertama, kecerdasan. Sesuai yang saya sampaikan, 3 poin yang tadi saya sampaikan, kecerdasan di sini bukan hanya sekedar IP tertinggi kawan-kawan. Kecerdasan di sini bukan hanya sekedar nilai tertinggi kawan-kawan yang ada di mata kuliah. Akan tetapi kecerdasan di sini kita bisa memilih, baik memilah mana yang baik atau yang buruk, dan mana yang hak dan yang batil untuk kita semua demi kemaslahatan kita bersama. Dan yang kedua, yaitu keikhlasan. Ikhlas dalam melakukan amal kita, ikhlas dalam melakukan karya-karya besar kita untuk kampus tercinta, dan ikhlas senantiasa dalam segala perjalanan kehidupan kita semua. Maka dari itu kawan-kawan, semuanya 2 hal tadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita selaku pemuda di setiap pergerakan kita dalam pergerakan mahasiswa. Dan juga yang ketiga kawan-kawan, semuanya tak kalah betul, yaitu integritas. Integritas yang dimana di sini, yang ada dalam diri kita, integritas yang ada dalam hati kita, integritas yang ada dalam pemikiran kita. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, selaku pemuda, kita selaku penerus bangsa, kita selaku generasi pewaris peradaban, bahwasanya ada 3 hal yang harus kita yakini. Ada 3 hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu ikhlas, cerdas, dan integritas. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, marilah kita tanamkan ini, marilah kita tanamkan 3 hal ini dalam diri kita semua, maka ketiga hal ini akan ada dalam diri kita, tak ragu kembali. Peradaban bangsa ini akan capai bagaimana mestinya, sebagaimana yang kita inginkan semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya berbicara tentang IMAKA.
dari teman-teman semua pasti sudah mengetahui apa itu IMAKA. Di ADRT pun telah dijelaskan bahwasanya IMAKA merupakan sebuah organisasi besar yang memiliki kepanjangan Ikatan Mahasiswa Politeknik AK Bogor, yang dimana ikatan ini tidak hanya berdiri atas individu-individu mahasiswa, melainkan yang berdampak pada kehidupan kampus, seperti akademik, organisasi, pengembangan diri, pergerakan mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa, bahkan informasi terkait kemahasiswaan. Oleh sebab itu, IMAKA tidak hanya cukup mengenal individu mahasiswa, namun sangat luas melebihi kebermanfaatan dan integritas kita semua. Namun, apa jadinya bila aspek kehidupan kampus yang di atas tidak memiliki wadah representatif tersebut? Tentu munculnya problematika-problematika tertentu. Misalnya, sulitnya administrasi kampus, pengajuan pembayar UKT yang tak terarah, lemahnya pergerakan mahasiswa, mahasiswa yang kurang terbina, hingga kesejahteraan mahasiswa yang cukup rendah. Oleh karena itu, sebab adanya struktural kepemimpinan dimanapun, terutama di kampus kita, di kampus Politeknik AK Bogor tercinta, yang salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa, atau sering kita dengar atau kita sebut dengan sebutan BEM, menjadi perangkat eksekutif yang selalu siap mewadahi akan segala aspek yang timbul dari problematika kehidupan kampus. Dan telah kita ketahui bersama bahwasannya wadah representatif tersebut dalam mengatasi problematika aspek kehidupan kampus yang telah tersusun di kementerian-kementerian di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Contohnya, mereka bergerak atau terfokuskan terkait akademik, Kesma terkait kesejahteraan, Kemenor terkait kesehatan serta potensi, Kasar terkait pergerakan, Kominfo terkait media informasi, serta Sosma terkait sosial kemasyarakatan. Sebagaimana bahwasannya yang tertera dalam ADRT, Presiden mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif di IMAKA ini. Oleh sebab itu, tentunya Presiden dan Wakil Presiden mempunyai strategi tersendiri dalam menjalankan tujuan yang akan mereka lakukan selama satu periode ke depan mereka. Dan itu kami berdua, Rama dan Cipi, menyusunkannya atau menjabarkannya melalui visi misi kami yang telah kami sampaikan kepada teman-teman semua dalam rangka kampanye kemarin maupun dalam debat 1 kemarin. Strategi kami optimis ke depannya dengan meningkatkan keaktifan pergerakan mahasiswa serta responsif terhadap setiap aspek kehidupan di kampus tercinta, Kampus Politeknik AKA Bogor. Oke. Di sini mungkin kutipan yang sering kami sampaikan ketika kami di akhir kampanye, yang kami perjuangkan adalah kebaikan untuk kampus kita tercinta. Bila mana kebaikan ini sesuai dengan teman-teman semua, mari kita bergerak bersama. Saya pun pernah membaca kutipan dari Gus Dur, bahwasannya Gus Dur pernah berkata, keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin. Oleh karena itu, kesejahteraan menjadi... Kepada paslon 01, dicukupkan. Oke, baik, para hadirin atau para audiens semuanya, seluruh paslon telah menyampaikan orasinya, maupun paslon 01 dan paslon 02. Selanjutnya itu adalah agenda dari tanya jawab. Nah, agar tidak mengurangi esensi dari orasi, tanya jawab ini akan dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu dengan waktu 30 menit. Nah, kepada audiens yang ingin bertanya, langsung mengetik di room chat dengan format nanya, tanya 01 jika ingin bertanya kepada paslon 01, tanya 02 jika ingin bertanya kepada paslon 02, dan jika ingin menanyakan kepada 01 maupun 02, langsung saja diketik tanya 01 dan 02 _ nama. Dan untuk penanya dari audiens, harus berdasarkan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh pasangan calon 01 dan calon 02. Oke, baik, mungkin kita jargon terlebih dahulu ya. Jargon BP Pilpresma tahun 2020. Kalau saya bilang BP Pilpresma tahun 2020, sukseskan Pilpresma, IMAKA memilih. Baik. Oke, sukseskan Pilpresma, IMAKA memilih. IMAKA memilih. Oke, sekali lagi dong. Sukseskan Pilpresma, IMAKA memilih. Oke, baik. Diingatkan kembali kepada seluruh audiens jika ingin bertanya atau menanggapi
dari penyampaian orasi 01 maupun 02, silakan ketik di room chat. Memilih. Karena waktu pertanyaan kita akan batasi selama 30 menit, yaitu sampai dengan 21.10. Baik, sudah ada satu penanya. Baik, kepada saudara Gani Rahmat Kurniawan, tanya kepada 02. Kepada Gani Rahmat Kurniawan dipersilahkan untuk on mic dan menanyakan kepada 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue izin bertanya buat 02, khususnya buat cawapres. Tadi nyangkutin mas pemerintah mengenai potongan UKT 1% dan dikaitkan AK gitu. Nah, gue mau tahu nih tadi dari orasnya implementasi lu buat 5K ke depannya gimana yang mengenai potongan-potongan ini gitu. Apakah sekedar orasi, apakah ini bakal jadi plan lu ke depannya menjadikan seluruh mahasiswa mendapatkan potongan 50%. Dari gue gitu aja sih. Kasih. Baik, kepada paslon 02, silahkan untuk menjawab. Oke, izin menjawab ya, Dani. Mengapa kami kaitkan? Karena sistem keuangan atau sistem pembayarannya di AK itu akan melaporkan dahulu ke Kementerian Keuangan. Dan mengapa tadi saya sempat menyinggung tentang pasal atau peraturan yang dikeluarkan Kemenkeu, Kementerian Keuangan, yaitu pada pasal 14 ayat 2 berbunyi mahasiswa dapat potongan 50% dari tarif uang kuliah tunggal. Seperti itu. Dengan syarat satu, mahasiswa terdampak bencana, dan di sebelumnya mahasiswa terdampak kemiskinan. Oke, apakah kami mengimplementasikan hal ini? Bakalan kami tetap audiensikan. Pertanyaan, kemarin kami juga sempat mengobrol dengan evaluasi atau tanggapan akademik terkait potongan UKT tersebut, dan kebijakan akademik hanya mengeluarkan sebesar 15%. Seperti itu. Terkait mensolvingnya, kami memiliki program unggulan kami yaitu PPK. PPK memiliki dampak untuk finansial pendidikan bagi mahasiswa. Seperti itu, Gani. Baik, karena sesuai dengan mekanisme, audiens tidak dapat menanggapi hasil jawaban dari pasangan calon. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah dari Saudara Faujan yang menanyakan kepada paslon 01 dan paslon 02. Silakan kepada Faujan dipersilakan untuk on mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, izin masuk ya. Ingin bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2. Yang pertama untuk paslon 1 dulu. Itu tadi kan dari orasinya sendiri itu menyanjungkan tentang kesejahteraan mahasiswanya sendiri atau yang dipimpinnya. Nah, itu dari kami sendiri itu lebih fokus kemana? Karena tadi mungkin dari paslon nomor 2 itu kan sudah substansinya mungkin tadi sedikit membahas UKT. Nah, untuk kalian sendiri itu bagaimana untuk substansi fokusnya, dan gimana juga cara kalian tuh bisa menentukan bahwa yang kalian pimpin tuh sudah sejahtera atau tidak. Dan untuk paslon nomor 2, tadi kan kalian itu menyinggung tentang UKT dan juga pernyataan dari Jokowi itu. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang kebijakan untuk Kementerian Perindustrian, dan juga sebenarnya tadi terkait juga sih dengan pertanyaan Gadi untuk kedepannya itu seperti apa? Kalau tadi disampaikan dengan program yang kalian punya itu kan solusi untuk membantunya ya. Nah, untuk apakah kalian tadi menyinggung tentang 15% itu, kenapa cuma 15%? Nah, itu apakah kalian punya solusi lagi atau hanya dengan membantu masalah keuangannya saja? Mungkin dicukupkan dari saya. Terima kasih. Baik, langsung kepada paslon 01. Silakan untuk dijawab pertanyaan dari Fauzan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari saudara Ojan terkait orasi kami yang membawa kesejahteraan mahasiswa. Tadi yang gimana? Oke, lanjut ya. Tadi yang telah saya sampaikan juga bahwasannya kita ketika nanti diberikan kesempatan untuk memimpin IMAKA ke depannya, tadi kita lebih terfokuskan atau membawa nuansa-nuansa keoptimisan yang tadi telah saya sampaikan bahwasannya BEM itu mempunyai biasanya di kampus kita tercinta mempunyai problematika tersebut tertentu. Oleh karena itu yang telah saya sampaikan tadi, yang problematika contohnya terkait sulitnya administrasi kampus, pengajuan pembayar UKT yang tak terarah dan lain-lain, itu kami fokuskan kepada kementerian-kementerian yang terkait yang ada di dalam BEM yang telah kami susun tadi, yang seperti yang saya sampaikan terkait iptek, mereka terfokuskan ke akademik, kesejahteraan dan lain-lain. Dicukupkan. Baik, selanjutnya dari pasangan calon 02, silakan dijawab pertanyaan dari Saudara Fauzan. Sebenarnya kami pernah bertanya soal hasil audiensi Ozan, dan terkait korelasi terhadap BPSD ini sebenarnya itu kurang berkorelasi. Sistem keuangan lebih berkorelasi tentang ke Kementerian Keuangan, dan statement itu pernah diajukan, dan sampai saat ini masih timbul pertanyaan mengapa potongannya hanya sebesar 15%, padahal di peraturan tersebut sudah tertera pada pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan Politeknik KK Bogor nomor 7 kalau tidak salah tahun 2018, pasal 14 ayat 2 sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mahasiswa dapat potongan 50% terhadap biaya tarif kuliah tunggal. Untuk peraturan kementerian sebelumnya saya jawab lagi ya, saya bawahi sebelumnya saya pernah bertanya dan jawabannya terkait ini sebenarnya ini lebih krusial jika dikorelasikan terhadap Kementerian Keuangan karena kebijakannya dari sana. Selain itu mungkin solusinya ya terkait, karena ini berkaitan dengan kebijakan, kami akan melakukan audiensi bermusyawarah dengan pembuat kebijakan tersebut. Untuk membantunya, kami menggunakan program unggulan PPK tersebut. Mungkin ditambahkan oleh Haris. Baik, bismillah. Izin ya, Pak Moderator. Baik, silakan Aris. Oke, baik. Untuk menambahkan jawaban dari Saudara Gusti, benar apa yang dikatakan Saudara Gusti terkait UKT, kita akan audiensikan. Kita akan adakan interaksi antara kita dengan para pihak akademik, kita akan bertanya, kita akan maksimalkan pertanyaan-pertanyaannya. Namun nantinya, qadarullah-nya ketika kita tidak dapat atau tidak dapat lebih potongannya, maka kita akan gunakan program unggulan kita yang menjadi solusi nantinya. Kita akan gunakan PPK untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam pembiayaan UKT. Seperti itu. Baik, langsung saja ada satu penanya lagi kepada Saudara Teh Anissa, menanyakan kepada paslon 01 dan paslon 02. Kepada paslon 01, maaf sebelumnya kepada Saudara Teh Anissa dipersilakan untuk bertanya dan dipersilakan untuk on mic. Oke, terima kasih. Mau langsung aja nanya ke Capres 1 dan Capres 2, ke pasangan calon. Kalau misalnya pandemi ini nggak usai sampai akhir keberadaan kalian, bagaimana strategi khusus dari kalian untuk memenuhi kesejahteraan mahasiswanya, dan IMAKA-nya mau dibawa kayak gimana gitu loh, kayak gitulah intinya. Baik, terima kasih kepada saudari Teh Anissa yang telah menanyakan kepada paslon 01 dan paslon 02. Sekarang boleh dijawab oleh pasangan calon 02. Kepada pasangan calon 02 dipersilahkan. Terima kasih kepada 02 atau 01 pun. 02 kepada pasangan calon 02. Izin ya. Terkait masalah pandemi. Tes punten, suara saya masuk gak ya? Masuk, Chris. Dan suara saya masuk gak ya? Masuk, Aris. Kayaknya slow, Riz. Masuk, Kak. Baik, saya jawab ya. Izin off cam terlebih dahulu ya. Oke.
terkait pertanyaan TUI, misalnya nanti pandemi tidak berujung atau tidak berakhir, apa strategi khusus kalian? Mau dibawa kemana IMAKA kalian? Apa solusi kalian ketika masa pandemi ini belum usai? Yang pertama, kita akan tingkatkan koordinasi seperti misi yang kita bawa. Yang pertama itu semangat bersamaan, menumbuhkan semangat kebersamaan antar elemen. Jadi kita tumbuhkan koordinasi, kita bersinergi dengan komponen-komponen lain untuk menciptakan IMAKA yang bermanfaat, namun tidak mengesampingkan profesionalitas dalam bekerja. Kemudian kita beradaptasi dengan segala kondisi, seperti kasusnya seperti adaptasi yang kita ambil contoh di UU nomor 5 yang telah diregulasi ketika masa pandemi seperti ini. Kita akan melakukan hal yang sebisa mungkin kita lakukan untuk bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Kemudian apa yang strategi khusus kalian yang kalian bawa? Kita akan membawa program unggulan kita, yang mana program unggulan kita ini atas dasar kebutuhan dari mahasiswa, bukan keinginan. Kita adanya info karir, kemudiannya program peduli pejuang kampus. Info karir ini yang mana kita akan membantu teman-teman mahasiswa yang ingin PKL tapi belum mendapatkan PKL. Kita akan membantu mencarikan infonya. Ketika nanti infonya sudah terkumpul, kita akan sebarluaskan ke IMAKA. Kemudian program PPK. Program PPK ini adalah peduli pejuang kampus, yang mana membantu di kebutuhan ekonomi atau finansial bagi mahasiswa, pejuang keamanan, serta pejuang kebersihan. Kita akan dalam program unggulan kita nantinya. Seperti itu. Mungkin Saudara Gusti, ada yang ditanya izin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, silakan Gusti. Bismillah, terdengar nggak suara? Apa zoomnya masih slow lagi nih? Terdengar Gusti. Oke, perlu digarisbawahi. Silakan berbicara unggulan kami, yaitu latar belakangnya sebuah kebutuhan. Dengan ekspektasi kami, dengan terpenuhnya sebuah kebutuhan akan berdampaknya sebuah mahasiswa yang lebih variabel. Ketika sebuah kebutuhan terpenuhi, maka mahasiswa akan mengembangkan apa yang minat bakatnya atau berkreasi di IMAKA maupun di luar. Mahasiswa maupun di luar. Gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Teh Anissa Lutfi yang telah bertanya. Bahwasanya dikatakan, misalkan bila mana pandemi ini belum selesai, mau dibawa kemana IMAKA dan solusinya pun bagaimana? Misalkan pandemi ini belum selesai, kita di sini menyiapkan beberapa mekanisme dari transisi offline ke online. Tentunya dengan visi misi yang bawakan, yang kami implementasikan nanti ke proker yang kami akan bawakan nantinya ketika sudah terpilih menjadi pres dan wapres. Kemudian bagaimana mau dibawa kemana IMAKA nantinya? Nantinya IMAKA akan kami bawa ke arah yang lebih optimis lagi, optimis untuk bisa bangkit dari semua keterpurukan ini, optimis untuk bisa memperjuangkan hak kita semua, dan optimis dalam segala hal kebermanfaatan yang ada. Dan solusinya pun kita di sini memiliki opsi tadi transisi dari offline ke online dan yang kita implementasikan ke proker kami. Mungkin ada tambahan dari Rama. Baik, izin sedikit menambahkan. Kurang lebih atau bisa dibilang landasan kami bikin visi kami ya seperti itu. Bahwasanya zaman sekarang kita terkena
mental block terkait terjadinya pandemi ini. Oleh karena itu kami membawa tema yang optimis, tentunya tujuan kami ke sana dengan bagaimana dengan cara meningkatkan keaktifan pergerakan mahasiswa yang representatif tersebut serta responsif terhadap segala aspek kehidupan kampus kita tercinta. Jadi kita bisa dibilang tetap mempertahankan nilai-nilai kebermanfaatan di tahun sebelumnya yang akan kita implementasikan atau kita alihkan mekanismenya ke secara online seperti ini. Cukup kan? Baik, terima kasih kepada pasangan calon 01. Tes, saya masuk. Waktu tersisa. Tes, apakah suara saya masuk? Baik. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya masuk? Tes. Tes, apakah Alfi masuk? Mohon maaf kepada MC, suaranya masih terputus-putus. Oke, baik. Apakah suara saya masuk? Masuk. Masuk. Baik. Oke, baik. Kepada seluruh audiens yang hadir pada kali ini, dengan sisa waktu 14 menit, dipersilahkan untuk menanyakan satu pertanyaan. Hanya satu pertanyaan. Dipersilahkan. Baik, ada satu penanya dari saudara Anda bertanya kepada pasangan calon 01 dan 02. Kepada saudara Andra, silahkan bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya. Tadi ada salah satu calon yang membahas tentang seminar sidang dari tingkat 3. Masuk nggak suaranya? Masuk, Andra. Oke, ulangi ya. Tadi ada salah satu calon yang membahas tentang seminar sidang gelombang 2 untuk tingkat 3. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa langkah kalian terhadap permasalahan itu, singkat aja, dan apa yang bisa kami pegang agar langkah yang bisa kalian lakukan itu dapat terlaksana dan dapat membantu kami jikapun nanti dari tingkat 3 banyak yang masuk dalam gelombang seminar sidang yang kedua. Terima kasih. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01, silahkan dijawab pertanyaan dari saudara Andra. Maaf sebelumnya tadi pertanyaannya lebih terfokuskan ke 01 atau 02 ya? Untuk kedua pasangan calon. Untuk kedua, dari penanya ditanyakan kepada kedua pasangan calon. Oke, izin menjawab ya, mungkin ada tambahan dari part saya yaitu untuk terkait seminar sidang tingkat 3 gelombang 2 untuk masalah terkait perukatean, tetap kami berusaha mengoptimalkan, kita berupaya mengadakan audiensi kembali terkait pembayaran tersebut atau penambahan uang terkait seminar dikarenakan mereka mengadakan sidang seminar tersebut di gelombang kedua. Cukup, Anda. Baik, terima kasih kepada pasangan calon 01. Selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon 02. Kepada pasangan calon 02 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk cawapres 02 masih terkendala sinyal, akan berusaha masuk kembali. Baik. Suara saya masuk? Masuk, Aris. Oke.
kita jawab pertanyaan dari Andra. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Andra. Bagaimana langkah kalian ketika kalian tahu ada isu nantinya ada seminar gelombang 2, nantinya kita harus membayar lagi? Oke, yang pertama langkah yang bakal kita lakuin adanya audiensi. Kita minta transparansi untuk apa digunakannya uang-uang yang seharusnya kita tidak bayar full. Terus kemudian solusi dari kami akan maksimalkan di bagian program unggulan kami. Program unggulan kami yang mana dari Info Karir. Info Karir ini akan membantu mahasiswa-mahasiswa yang belum PKL yang nantinya akan maksimal di PKL-nya dan tidak terlambat nanti untuk seminar seperti itu. Izin menambahkan. Mungkin baik, silakan kepada Saudara Agusti selaku Cawapresma. Oke, suara masuk nggak? Masuk. Oke, kami akan memberikan solusi masih berkaitan dengan program unggulan kami, yaitu Info Karir, di mana kami akan membuat database atau mengklasifikasikan kembali perusahaan-perusahaan yang terdekat oleh kampus. Mengapa kami mensolusikan untuk info perusahaan yang terdekat dengan kampus? Dengan adanya info yang dekat kampus, ketika mahasiswa PKL di dekat kampus, ketika mahasiswa tersebut PKL, mahasiswa tersebut dapat melakukan dua hal, PKL dan UKOM, sehingga meminimalisir terjadinya mahasiswa yang akan terdampak oleh terlambatnya dan masuk ke gelombang 2 dalam sidang seminar dan lain. Oke, cukupkan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon 01 dan pasangan calon 02 yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Andra. Waktu yang tersisa adalah 9 menit lagi menuju 9.010. Dari saya akan memutuskan akan satu ada pertanyaan terakhir. Jika dari audiens jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya di kolom chat. Baik, jika dalam hitungan 10 detik tidak ada yang menanyakan, saya akan tutup agenda dari orasi online Cawapres dan Cawapresma tahun 2021-2022. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan orasinya. Semoga semangatnya akan terus sampai dengan kalian terpilih. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim PSES dan seluruh audiens yang hadir pada hari ini. Mungkin puncak dari rangkaian agenda pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden ini akan sebentar lagi. Tolong kepada seluruh audiens dan kepada dari pasangan calon agar tetap mengikuti agenda-agenda yang telah disiapkan dari BP Pilpresma. Mengingat 3 hari kemudian pada tanggal 28 Januari tahun 2021 maksud saya akan diagendakan debat kedua dari pasangan calon urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Saya selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terdapat kesalahan dan tutur kata dan perilaku semua itu semata-mata karena saya manusia, dan selebihnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor 2, siapapun yang terpilih nanti dia harus tetap bertanggung jawab, laksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik karena tugas itu adalah kehormatan dan kehormatan adalah segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kalinya, mungkin kita bisa jargon terlebih dahulu. Sukseskan Pilpresma. Imaka memilih. Dan untuk
terus akan memilih dan terus untuk memanjangkan pergerakan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, terima kasih. Dan kepada seluruh audiens mungkin dimohon untuk mengisi absen terlebih dahulu. Terima kasih Arama dan A Cevi dan juga A Aris dan Agusti yang telah berkenan untuk mengisi agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh BP Pilpresma. Tetap semangat terus A Rama dan juga A Aris. Oke, terima kasih ya Panitia BT selaku fasilitator untuk menyukseskan melancarkan agenda demokrasi tahunan. Di sini kami Arama sama Cepi izin lift terlebih dahulu ya. Baik, semangat Arama dan Cepi, semangat juga buat Aris dan Agusti. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya buat teman-teman BP dan buat teman-teman yang telah hadir dalam agenda Pilpresma ini, orasi online. Di sini kami dari Paslon 2, kami ada media, sebuah media yang dinamakan laboratorium diskusi. Jadi teman-teman bisa nyampein aspirasi atau saran atau terkait keresahan teman-teman yang nantinya kami bakal mempertimbangkan atau apakah yang disarankan dari teman-teman bisa jadi merupakan hal yang baik ke depannya buat IMAKA. Kami tunggu ya dari teman-teman. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman ya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Untuk panitia dimohon untuk tetap stay. Wah.